Shalom. Shalom. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita dari Gereja From the Heart Church Ministry of Indonesia, Jemaat PDIP Medan, kita ada di minggu kedua bulan Juni di semester pertama. Kita akan masuki ibadah pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 6, Efesus pasal 6 ayat yang 10 sampai dengan 20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, saya baca. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggakan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan kebenaran aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, saya memberi judul khotbah saya adalah kuat di dalam kekuatan Tuhan. Kuat di dalam kekuatan Tuhan. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bagaimana supaya kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan? Bapak Ibu dan Saudara, persoalan demi persoalan bisa silih berganti datang menyerang setiap kita. Bagaimana kita bisa kuat? Kalau kita lihat situasi di dunia yang sulit sekarang ini, banyak pergumulan, banyak masalah, bahkan banyak tantangan. Kalau kita mengamati situasi yang terjadi di dunia saat ini, kalau kita melihat kondisi di negara yang cukup besar, superpower, adidaya di Amerika Serikat, itu mereka sedang menghadapi ada 3 gelombang goncangan yang sangat besar. Yang pertama, serangan dari COVID-19 atau COVID-19. Banyak orang berjatuhan, banyak orang yang tewas, bahkan juga banyak orang menderita kesakitan karena serangan virus begitu gencar yang melanda Amerika Serikat, negara yang paling besar, negara superpower, negara adidaya. Yang kedua, ada gelombang kelesuan ekonomi akibat lockdown, sehingga banyak hotel-hotel tutup, banyak perusahaan-perusahaan tidak bekerja, tidak efektif, tidak produktif, sehingga ekonomi mulai agak goncang, kalau tidak lumpuh. Bapak dan Saudara, yang ketiga yang sedang melanda Amerika sekarang itu goncangan dari rasisme, di mana orang kulit hitam berdemonstrasi besar-besaran melawan pemerintahan Donald Trump karena ketidakadilan yang diberikan oleh polisi yang membunuh George Floyd yang ada di Minneapolis. Bapak dan Saudara kasih Tuhan, betapa goncangan demi goncangan
Sebagai seorang kepala negara tentunya Donald Trump kebingungan, bahkan juga mungkin stres bagaimana menenteramkan. Kalau dia salah mengambil keputusan, maka Amerika akan mengalami kehancuran besar. Tetapi tentulah dia membutuhkan kekuatan. Oleh karena saudara yang kasih Tuhan, itu negara superpower. Mungkin negara Indonesia juga, Presiden kita Jokowi menghadapi tantangan yang sama. Itu untuk skala nasional, skala internasional. Bagaimana dengan rumah tangga kita? Mungkin ada masalah dalam rumah tangga. Mungkin kesulitan ekonomi, keuangan, mungkin kesehatan yang sedang menyerang kita. Mungkin keluarga kita yang punya masalah, yang sedang mengganggu, membuat kita kadang-kadang lemah. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, apapun masalah, persoalan, goncangan, tantangan dalam hidupmu, marilah kita kuat di dalam kekuatan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Dia superpower, melampaui segala kekuatan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Bagaimana kita bisa kuat di dalam kekuatan Tuhan? Ada 3 hal yang bisa saya pelajari, kita pelajari bersama-sama dari teks ini, dari paragraf ini. Dalam Efesus pasal terakhir, pasal 6, dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang pertama, supaya kita kuat, ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Bapak Ibu dan Saudara, yang pertama, kita harus mengenal siapa musuh kita. Musuh kita bukan manusia, musuh kita bukan orang-orang di sekitar kita. Musuh kita adalah roh-roh jahat yang sedang bergentayangan. Bahkan dikatakan dalam surat Paulus yang sama, dalam pasal 2 ayat 2 dikatakan, mari kita lihat Efesus 2 ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bapak Ibu dan Saudara, ada roh yang bekerja. Roh itu yang bergentayangan, menguasai pikiran manusia, menguasai tingkah laku manusia, sehingga dia menghasilkan perbuatan jahat. Dan itulah kadang-kadang yang menyerang kita. Siapapun bisa diserang oleh roh-roh jahat ini. Mungkin bagian dari keluarga kita, bagian dari masyarakat kita. Oleh karena kita harus mengenal siapa musuh kita. Jadi ada roh yang bergentayangan. Ayat 14 dikatakan, pasal 4 ayat 18, pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Jadi maksudnya orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan, itu sedang dikuasai oleh roh-roh jahat ini. Sehingga dia nggak suka ke gereja, nggak suka baca firman Tuhan, nggak suka bersekutu dengan firman Tuhan. Oleh karena itu roh-roh itu bergentayangan sampai hari ini. Jadi kalau kita terganggu oleh karena keluarga, oleh orang-orang di sekitar kita, mungkin roh-roh jahat sedang mau menyerang kita lewat orang itu. Oleh karena itu kita kenal musuh kita. Kita jangan membenci dia, tapi kita harus tahu roh itu harus kita usir di dalam kekuatan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Efesus 5 ayat 8, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi orang yang di luar Tuhan, orang yang di luar Tuhan Yesus Kristus, dia adalah orang yang sedang dikuasai oleh kegelapan. Jadi itulah yang sering mengganggu. Itulah membuat kadang-kadang keluarga kita tidak damai sejahtera. Oleh karena itu kita harus mengenal musuh kita, sehingga kita tidak salah untuk memprediksi atau melawan. Jadi kita pertama harus kenal siapa musuh kita, sehingga kita kuat dalam Tuhan. Karena roh-roh jahat ini sudah mengganggu. Zaman perjanjian baru ketika Yesus melayani, banyak kali orang yang kerasukan roh-roh jahat.
Kadang-kadang keluarganya harus masuk, mengikat kakinya di tiang di dalam rumahnya, dipasung, dikurung, sehingga berteriak-teriak. Tapi Yesus lewat, dia berkata, "Hai setan, di dalam nama Yesus keluar." Setan ini keluar. Kita pun kalau ada terganggu dengan setan-setan, kita usir aja dalam nama Yesus. Kita harus kenal musuh. Yang kedua, mari kita perhatikan bagian yang kedua, dikatakan ayat 13, Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah dalam peperangan, supaya kita menang, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Ada senjata yang disediakan oleh Allah kepada kita. Paulus berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Adapun senjata kita kalau tidak kita pergunakan, sama aja kita akan diserang oleh lawan. Oleh karena itu dikatakan yang pertama, senjata itu yang kita ambil yang pertama ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikan pinggang kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Yang pertama kita harus tegap berdiri. Kalau kita lihat prajurit Romawi itu, mereka berdiri dengan tegap, pinggangnya diikat dengan tali pinggang. Paulus berkata, berikan pinggang kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Mari kita lihat dalam Roma 3 ayat 24-25. Roma 3 24-25. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saudara, kita dibenarkan dan mendapat keadilan dari Tuhan melalui darah Kristus. Jadi kita yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, sudah diberi keadilan oleh Tuhan, kita berdiri tegak. Kita tidak usah takut apapun serangan setan iblis. Kita adalah orang-orang yang sudah disucikan oleh darah Kristus. Kadang-kadang iblis itu menyerang kita, menuduh kita, mendakwa kita dengan masa lalu kita. Tidak ada satu orang pun yang benar di mata Tuhan sebelum orang itu datang pada Kristus. Masa lalu boleh gelap, tapi masa kini kita ada hidup dalam terang Tuhan. Kita menjadi anak-anak terang. Oleh karena kita tidak tergoyah, kita berdiri tegap karena kita sudah dibenarkan dan diberi keadilan oleh Tuhan. Yang kedua, ayat 15, senjata kita yang kedua, kakimu berkasutkan rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, kita tahu Injil itulah kabar baik, kabar gembira yang membuat orang diselamatkan. Injil artinya orang menerima Yesus mati di kayu salib karena dosanya, kemudian dia bangkit dan hidup untuk menyelamatkan orang, dan Yesus menyertai dia selama-lamanya. Dan itulah kabar, sehingga kita hadir di mana-mana ada orang merasa damai sejahtera dalam kehadiran kita lewat pelayanan kita. Oleh karena tugas kita, senjata kita adalah membuat damai sejahtera di mana-mana. Mungkin ada keluarga kita yang sedang berkelahi, mungkin karena salah paham, kita bisa membawa berita damai sejahtera, memberi damai di tengah-tengah rumah tangga. Mungkin ada masyarakat kita yang sedang gontok-gontokan karena mereka belum hidup mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita perlu memberitakan Injil supaya mereka mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Damai yang sesungguhnya bukan dari manusia. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang diberikan dunia. Oleh karena itu damai sejahtera ada kalau Roh Kudus tinggal dalam hati manusia. Oleh karena itu kita harus
memberitakan damai sejahtera kepada setiap orang. Kita tidak menjadi provokator, tapi kita pelopor damai sejahtera. Yang ketiga, senjata kita yang ketiga dikatakan ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Saudara, iblis terus menyerang kita. Paulus berkata seperti panah api. Kalau orang di suku Papua, perang itu mungkin dengan panah ya, panah. Tapi ada panah seperti api. Jadi kalau kena orang bisa mati. Tapi iblis juga bisa menyerang kita seperti kita bisa pingsan, kadang-kadang bisa seperti kolaps. Tetapi ada senjata kita yang ketiga, yaitu perisai, pelindung kita untuk memadamkan panah api si jahat, seperti yang dikenakan oleh Daud. Mari kita lihat dalam kitab Samuel, 1 Samuel 17 ayat 46. Ketika Daud menantang Goliat, dia berkata 26, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, itu perkataan iman yang disampaikan oleh Daud kepada Goliat. Sekalipun Daud agak lebih kecil badannya dibanding Goliat, Goliat tinggi besar, bahkan jarinya dikatakan 6 orang raksasa. Tapi Daud melawan dia bukan dengan kekuatan pribadi, tapi dengan kekuatan Tuhan. Dia pakai perisai iman untuk memadamkan panah api dari si Goliat. Akhirnya kalau kita lihat, kita baca pasal itu selanjutnya, akhirnya Goliat mati. Saudara, apapun musuh kita, apapun persoalan kita yang sedang kita hadapi dengan iman, pasti kita menang. Bapak Ibu dan Saudara, ada perisai iman. Iman bukan sekedar percaya kepada Tuhan, tapi iman mengalahkan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada senjata kita, itu perisai atau pelindung kita untuk memadamkan panah api si jahat. Yang keempat, dikatakan ada ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah ayat 17, Efesus 6 ayat 17. Kita kembali ke Efesus. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, ketopong keselamatan itu bisa kita lihat dalam 1 Tesalonika 1-5 ayat 8. Tapi kita adalah orang-orang yang siap, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan bertopongkan pengharapan keselamatan. Jadi kita punya keselamatan, punya pengharapan. Jadi ada ketopong keselamatan, itu artinya ada pengharapan. Kita punya pengharapan, pasti kita menang, karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Yang kedua, ada pedang roh. Jadi Yesus dalam serangan dari si iblis, ketika dia digodai selama 40 hari 40 malam di padang gurun, kita lihat Yesus berkata, iblis berkata kepada Yesus, Tuhan Yesus, kau udah lapar, ini ada batu, kalau kau betul-betul anak Allah,
ubahkanlah batu ini jadi roti. Tuhan Yesus bilang, sebenarnya Tuhan Yesus sanggup mengubahkan batu jadi roti karena Dia Maha Kuasa. Tapi Tuhan Yesus tidak bilang, dalam nama Yesus roti, batu jadi donat dunking, bukan. Ada tertulis. Iblis bingung karena Yesus memakai firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu pedang roh. Jadi salah satu senjata kita bisa bertahan, bisa kuat dalam Tuhan, rajinlah membaca firman Tuhan, membaca Alkitab secara teratur, maka hidup akan kuat. Persoalan demi persoalan bisa datang silih berganti. Selama kita ada di dunia ini tidak ada persoalan yang terus berhenti. Ada aja persoalan. Oleh karena kita kuat, karena kita punya pedang roh, yaitu firman Tuhan. Bahkan dalam surat Ibrani dikatakan firman itu seperti pedang bermata dua. Dia lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Kalau kita membaca, maka kita akan mendapat kekuatan yang baru. Mungkin dia juga akan menolong kita, mempertajam pengertian kita. Ada kuasa dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara, pergunakan ketopong keselamatan dan pedang roh ini, yaitu firman Tuhan, sehingga engkau bisa bertahan, bisa kuat, bisa mampu menyerang setan dan iblis. Yang terakhir, perlengkapan senjata Allah yang terakhir, ayat 18 dan 19. Kita kembali dalam Efesus 6 ayat 18-19, kita baca. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, kata Paulus, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Yang terakhir, ada yang kelima, kita harus berdoa dalam roh dan berjaga-jaga. Doa adalah kekuatan. Doa adalah senjata Allah yang bisa memberi kekuatan kepada kita. Apapun persoalan kita, kalau kita doakan, maka kita akan menang, akan kuat di dalam Tuhan. Saudara, Paulus sebagai rasul yang luar biasa, dia berkata, doakan juga aku ya, aku di penjara, walaupun di penjara aku bisa memberitakan Injil, supaya orang di seluruh dunia, di seluruh Roma ini bisa mendengar pemberitaan Injil. Aku menyampaikannya mungkin kepada prajurit-prajurit, mungkin pada orang-orang yang datang berkunjung kepada dia. Bapak Ibu dan Saudara, Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Sekalipun di penjara, orang bisa mendengar firman Tuhan, karena dia butuh doa dari orang-orang yang dilayaninya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita juga supaya kita kuat dalam Tuhan, berdoalah, jangan pernah berhenti. Berdoalah terus menerus. Doa itu besar kuasanya. Amin. Dikatakan Yakobus pasal 5 ayat 16-17 dikatakan Elia itu manusia biasa. Padahal Elia itu nggak manusia biasa, dia nabi yang luar biasa. Mari kita lihat Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu dan Saudara, dikatakan Elia manusia biasa. Apa yang membedakan dia menjadi manusia luar biasa? Dia berdoa sungguh-sungguh. Kita juga bisa menjadi manusia luar biasa kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa adalah kekuatan dari Tuhan. Saudara bisa kuat dan bertahan dalam situasi yang sulit karena kekuatan dari Tuhan ketika engkau mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa jangan pernah berhenti. Sekalipun ada masalah, sekalipun sedang mengalami sakit penyakit, sekalipun kau sedang mengalami pergumulan yang berat, tapi doa
tetap continue, maka engkau akan menang dalam peperangan. Amin. Tuhan Yesus aja memberi teladan kepada kita. Setiap pagi dia berdoa, pagi-pagi jam 3 dia berdoa. Bahkan mau mati juga di kayu salib, dia pergi ke taman Getsemani, dia berdoa, dia mengajak murid-murid Petrus, ayo kita berdoa di sini, berjaga-jaga. Kalian berjaga-jaga, berdoa ya. Tuhan cuma langkah. Tuhan Yesus tertidur. Karena apa? Daging memang lemah. Oleh karena itu, kalau kita mau kuat, rajinlah kita berdoa. Berdoa terus, tidak pernah putusnya. Itulah senjata Allah, itulah kekuatan. Jadi ada 5 senjata Allah yang boleh kita ambil untuk melawan peperangan. Dikatakan pertama, kita berikan pinggakan kebenaran dan berjirahkan keadilan. Kemudian rela memberitakan Injil damai sejahtera. Yang ketiga, perisai iman. Yang keempat, ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kemudian berdoa dan berjaga-jaga. Yang terakhir, bagaimana kita bisa kuat dalam kekuatan Tuhan. Yang kedua tadi, kenakan perlengkapan senjata Allah. Yang ketiga, kita lawan, serang musuh. Efesus 6 ayat 11, kita kembali ke kitab Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita harus melawan. Iblis itu harus dilawan. Katakan lawan atau serang musuh supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Kita baca. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawanlah dia. Jadi iblis harus kita lawan dengan iman yang teguh. Jadi yang pertama, kita harus kenal musuh. Musuh kita bukan manusia, bukan tetangga, bukan orang-orang sekitar kita, tapi roh-roh yang sedang bekerja, penguasa-penguasa di udara, roh jahat yang terus gentayangan. Yang kedua, kita ambil, kita pergunakan perlengkapan senjata Allah. Ada 5 tadi. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus lawan dengan iman yang teguh. Amin. Sakit penyakit pun kita lawan dalam nama Yesus. Sembuh. Aku sembuh. Kalau kita mulai ada semboyan, dalam nama Yesus aku kuat, aku bisa, aku mampu. Amin. Kita lawan, jangan loyo. Tetap semangat, tetap sehat, kuat. Karena apa? Karena kita menggunakan kekuatan Allah. Allah kita yang kuat, kita pergunakan kuat kuasanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biar Roh Kudus memateraikan firman-Mu sehingga kami kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Karena kami tahu musuh yang kami hadapi adalah bukan darah dan daging, tapi yang sekarang sedang bekerja, yaitu penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara, penguasa gelap yang sedang bergentayangan mau menyerang kami. Tapi kami bersyukur ada perlengkapan senjata Allah yang Kau siapkan bagi kami, yang harus kami pergunakan. Kami berdoa juga supaya kami melawan, kami bertindak, kami tidak tinggal diam. Oleh karena Tuhan kami percaya, kami pasti menang, kami pasti kuat, karena Tuhan memberi kekuatan. Terpujilah Engkau Tuhan kami, dalam nama Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kiranya memberkati engkau berlimpah-limpah. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak menantu cucumu, diberkatilah pekerjaan, usahamu, studimu, pelayananmu, masa depanmu, cita-citamu.
Diberkatilah gereja-gereja di seluruh dunia. Diberkatilah hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan. Diberkatilah umat Tuhan yang setia beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah gereja-gereja ketuhanan di Indonesia. Diberkatilah gereja From the Heart Church Ministry of Indonesia. Persekutuan penghiburan, hikmat kuasa, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha, di dalam nama Yesus. Amin. Amin.